Oke Pak Is, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Ya, enggak apa-apa. Silakan. Saya di sini Pak akan melakukan wawancara kepada Bapak sebagai bentuk salah satu tugas saya dalam demonstrasi kontekstual memenuhi tugas untuk calon guru penggerak angkatan ke-9 ya Pak. Saya ingin bertanya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ya Pak? Ya, pengalaman yang saya alami, kita bisa mengidentifikasi itu ya hasil dari interaksi ya. Interaksi kita dengan siswa atau dengan para pihak. Atau hasil dari informasi yang diberikan oleh baik siswa, guru, atau pihak-pihak orang tua juga kadang seperti itu, ada juga orang tua. Kira-kira itulah kita mengidentifikasikannya, mendapat identifikasi bahwasanya ada masalah-masalah etika di lingkungan kita gitu. Oh ya baik Pak. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang pada saat ini Bapak sebagai kepala sekolah ya Pak ya, terutama Ya, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan jika terdapat suatu permasalahan tersebut ya Pak ya? ya tentu yang kita lakukan adalah mendalami persoalan itu, misalnya memanggil kedua belah pihak. Nah, cuman yang selama ini saya lakukan tidak langsung kedua belah pihak kita panggil, tapi satu pihak, kemudian kita minta mereka berbicara sebenarnya apa masalahnya, kemudian kita panggil pihak kedua untuk menjelaskan juga apa sebenarnya persoalannya. Nah, setelah itu nanti kita buat janjian, baru kita ketemukan kedua pihak ini untuk mencari penyelesaiannya. Nah, kira-kira seperti itu, awalnya seperti itu. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak, kira-kira Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, di samping itu tadi, tentu yang kita lakukan adalah meminta penjelasan tadi ya, sebenarnya apa persoalannya. Dan satu hal yang harus kita ingat, bahwasanya dalam meminta penjelasan itu jangan ada kesan kita menekan, mengintimidasi atau mengapa. Artinya kita coba bicara dari hati ke hati lah. Sebenarnya apa persoalan? Karena masing-masing pihak yang seperti itu kan merasa benar. Jadi ada hal yang harus kita pahami, bahwasanya hak kita itu tidak boleh juga melanggar hak orang lain. Nah, ini kan harus kita bicara dari hati ke hati. Karena nilai kebenaran itu kadang-kadang subjektif kan, tidak objektif ya. Nah, itu. Jadi harus kita ambil di tengah supaya masing-masing pihak itu bisa menerima gitu. Baik Pak, berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika? Artinya Pak, dilema etika ini mungkin kita mengambil keputusan ini dilema ya Pak ya, yang artinya kedua belah pihak ini sama-sama penting gitu, tapi karena jadinya kalau kita mau berpihak ke satu, dilema di dalam diri kita seperti itu Pak. Bagaimana kira-kira Bapak mengatasinya ya Pak ya dalam kasus tersebut? Ya, kita harus berada di tengah, kita tidak memihak kepada salah satu dari kedua pihak yang misalnya mengatakan sama-sama benar gitu. Jadi kita akui bahwasanya si A benar ya benar juga gitu, si B benar juga benar. Kita berada di tengah-tengah.
Tapi sekali lagi yang perlu kita sampaikan bahwasanya kebenaran itu bisa subjektif. Oleh karena itu kita berhati-hati menyampaikan kepada pihak lain kan gitu kan. Artinya sama-sama memahami lah, sama-sama memahami, sama-sama menahan diri bahwasanya kebenaran itu tidak mutlak. Kebenaran itu bisa milik bersama, bisa milik pribadi gitu. Jadi kita harus ada di tengah. Kita hanya memfasilitasi. Saya pikir bagi saya selama ini saya lakukan itu efektif. Yang penting kita bicara dari hati ke hati, tidak ada tekanan, tidak ada menyudutkan, tidak ada menyalahkan. Karena memang kebenaran yang dia yakini itu, ya itulah yang memang dia yakini gitu. Tinggal lagi kan harus ada juga menjaga etika, harus ada etika juga pada saat kebenaran itu disampaikan orang lain, tidak perlu memaksakan bahwasanya itu kebenaran mutlak. Ada juga nilai kebenaran yang dianut oleh orang lain gitu, ya orang lain yang harus juga kita hargai. Jadi intinya saling menghargai. Oke, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan untuk Bapak ketika dalam pengambilan keputusan tersebut ya Pak, yang termasuk dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tantangannya Pak. Ya, tantangan terbesar tentu tadi ya, rasa egoisme dari masing-masing pihak itu tantangan. Nah kemudian kalau dibiarkan ini akan dicampuri pihak lain, juga tantangan gitu. Jadi sebenarnya persoalan itu bukan persoalan besar kalau tidak ada pihak-pihak lain yang membuat masalah itu menjadi besar. Tapi kan kadang-kadang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ketika masalah itu muncul, ada juga pihak-pihak yang bukan bermaksud menyelesaikan, tapi juga bermaksud membuat rame kan gitu. Jadi itu sebuah tantangan yang harus kita selesaikan gitu. Baik itu di lingkungan sekolah maupun kadang pihak-pihak luar juga kadang diajak-ajak ke dalam untuk masuk ke dalam persoalan itu. Nah inilah yang harus kita antisipasi ya supaya jangan itu terjadi gitu. Berarti tantangannya menurut Bapak pihak ketiga inilah Pak ya, yang Ya bisa bisa rasa egoisnya yang terlalu tinggi, dia merasa paling benar kan gitu. Padahal yang saya seperti katakan tadi, kebenaran itu kan bisa dilihat dari berbagai sisi kan. Nilai kebenaran yang kita anut itu belum tentu sama dengan nilai kebenaran yang dianut oleh orang lain gitu. Maka kita harus berada di tengah dan bijak, harus menggunakan etika untuk menyampaikan itu. Oke Pak, kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak biasanya jalankan, Pak? Nah, kalau persoalan etika ini, kalau sifatnya preventif, itu lewat ini ya, lewat pada saat apel misalnya, pada saat upacara, atau pada saat kita masuk kelas, itu dilakukan oleh para pihak ya. Bukan hanya kepala sekolah, juga PKS, wali kelas, dan seterusnya. Tapi kalau masalah itu terjadi, memang tidak boleh ada mengulur waktu. Artinya secepatnya tindakan harus diambil gitu, supaya jangan melebar. Karena kita khawatir ada pihak-pihak ketiga yang sebenarnya tidak berkepentingan di sana, justru membuat persoalan itu menjadi rumit, menjadi lebih serius gitu. Jadi sedapat mungkin secepatnya langsung diambil tindakan, dipanggil para pihak yang terlibat di sana supaya ini bisa segera diselesaikan. Oke Pak, kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Tentu kepala sekolah tidak tunggal ya. Kepala sekolah itu memiliki pembantu kepala sekolah, memiliki guru BP, memiliki wali kelas, memiliki guru-guru. Nah ini tentu bisa kita ambil masukan apa, setelah kita bisa mengidentifikasi masalahnya apa, persoalannya apa,
tentu ini juga membantu kita dalam memutuskan persoalan yang timbul tersebut. Jadi artinya walaupun keputusan diambil oleh kepala sekolah, tapi bukan berarti kepala sekolah itu tunggal. Ada para pihak yang bisa kita mintai pendapatnya, keterangannya, agar masalah ini bisa clear gitu. Oh, oke Pak. Yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira menurut Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak sampaikan ya Pak ya, dari pengalaman yang selama ini Bapak jalani seperti itu Pak? Ya, sebenarnya tidak bermaksud menggurui karena setiap persoalan itu unik gitu. Arti unik itu tidak bisa disamaratakan. Satu persoalan penyelesaiannya tidak bisa sama. Kadang-kadang harus dicari cara lain, teknik lain, metode lain gitu. Artinya yang penting kita punya sensitivitas lah. Artinya kita punya kepedulian bahwasanya masalah-masalah itu jangan lama-lama dibiarkan. Kalau bisa ya preventif itu penting sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi memang harus segera dicari tindakan, diambil keputusan. Nah supaya semua pihak yang yang terkait itu bisa normal kembali. Karena alangkah dalam suatu organisasi kalau ada blok sana blok sini ini sangat tidak efektif ya, sangat membahayakan bagi kita gitu. Jadi paling tidak sebagai sebuah keluarga, perbedaan itu biasa, tapi perbedaan itu harus dicari jalan tengahnya misalnya. Jadi nggak ada istilahnya metode yang baku, tidak. Artinya kita lihat kasus per kasus, begitulah cara kita menyelesaikannya. Ini yang saya alami ya. Saya bukan artinya hanya berbagi pengalaman ya Pak ya. Pengalaman gitu, nggak baku begitu. Itu menurut saya. Satu lagi lah mungkin ya Pak ya. Sampai saat ini Pak, kan Bapak lumayan juga sudah jadi kepala sekolah ya Pak ya. Kira-kira menurut Bapak ada nggak kasus yang sangat berkesan sekali yang pernah Bapak alami selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah Pak? Ya semua masalah berkesan gitu. Masalah unik. Semua masalah berkesan, semua masalah unik. Karena itu tadi ya, egoisme, campur tangan orang lain gitu, kemudian pemahaman yang salah. Ini kadang-kadang kan gini, menimbulkan persoalan. Persoalan itu kecil bisa menjadi besar kalau dibiarkan. Tapi besar pun kalau kita urut-urut mudah-mudahan bisa diselesaikan. Jadi bagi saya semua itu berkesan. Tidak ada satu masalah yang terlalu berkesan bagi saya, tapi semuanya berkesan dengan keunikan masing-masing, kekasan masing-masing. Nah itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Terima kasih sudah berbagi dengan saya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga Bapak sehat selalu. Semoga Bapak tetap semangat dalam menjalani tugas Bapak sebagai kepala sekolah ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sukses selalu ya Ibu. Ya, terima kasih Pak.